Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Mazmur pasal 37 ayat 25 dan 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sahabat-sahabat Kristus, mengawali tahun baru dengan suatu pengetahuan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, tentu saja merupakan suatu penghiburan yang sangat melegakan. Mengingat betapa seriusnya ancaman resesi di tahun 2023. Setidaknya begitulah analisa para pakar ekonomi global. Terlepas dari semua hal itu, tahukah bahwa syair lagu rohani yang terkenal ini digubah dari Mazmur Daud, yaitu dari Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24. Tahukah bahwa sejatinya syair lagu ini hanya merupakan sepenggal kecil dari rangkaian panjang Mazmur pasal 37 yang berbicara mengenai kebahagiaan orang fasik yang semu. Lebih jauh lagi, tahukah bahwa frasa yang kemudian menjadi syair lagu rohani yang terkenal ini diapit oleh pernyataan iman dan pemaparan fakta tentang kehidupan yang diberkati Tuhan. Khusus bagi yang belum tahu, saya informasikan bahwa Daud setelah berbicara panjang lebar tentang kebahagiaan orang fasik yang semu, Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 21. Kemudian melanjutkan dengan suatu pernyataan iman bahwa sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Mazmur pasal 37 ayat 22. Lebih lanjut, Daud percaya bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24. Lalu Daud memaparkan fakta yang sudah dilihatnya sendiri di sepanjang hidupnya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Mazmur pasal 37 ayat 25 dan 26.
Sahabat-sahabat Kristus, berkat Tuhan yang dicurahkan atas orang-orang yang hidup berkenan kepadanya ternyata tidak berhenti hanya pada orang tersebut, melainkan meluap, melimpah ruah sampai ke anak cucunya. Suatu berkat yang membuat anak cucunya hidup menjadi berkat. Sungguh dahsyat, luar biasa berkat Tuhan yang dicurahkan atas orang-orang yang hidup berkenan kepadanya. Oleh karena itu, apalagi yang dikhawatirkan dalam menjalani tahun yang baru ini, seharusnya tidak ada lagi. Karena meskipun dunia menyatakan bahwa tahun 2023 ini merupakan tahun resesi, namun di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka resesi tersebut akan diubahnya menjadi resepsi, menjadi suatu pesta sukacita, karena orang-orang yang hidup berkenan kepadanya akan dikenyangkan oleh berkatnya yang melimpah ruah dan berkelanjutan sampai ke anak cucu. Orang benar akan berbahagia dan hidup anak cucunya akan perkasa di bumi. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Sebagai penutup, saya akan menuturkan sebuah kisah nyata yang memaparkan fakta bahwa sejatinya orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan akan diberkatinya sampai ke anak cucu. Seorang pendeta yang juga merupakan seorang editor jurnal pendidikan bernama Albert Edward Winship, dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1900 berjudul Jukes Award, A Study in Education and Heredity, mengungkapkan fakta menarik tentang perbandingan dua keluarga di abad ke-18, yaitu antara keluarga Mac Jukes dan Jonathan Edwards beserta keturunan mereka yang dapat ditelusuri sampai beberapa generasi. Mac Jukes tinggal di New York dan merupakan seorang ateis. Ia sama sekali tidak percaya kepada Tuhan dan juga tidak percaya kepada firman-Nya. Ia hidup tanpa prinsip yang benar, kemudian menikah dengan seorang perempuan dengan karakter yang sama. Mac Jukes merupakan seorang pemabuk, dan karena hal itu maka ia tidak pernah memiliki pekerjaan yang tetap. Kebiasaan mabuk tersebut juga membuat Mac Jukes mengabaikan keluarganya, dan hanya sedikit waktu yang ia pakai untuk mendidik dan mengasihi anak-anaknya. Ia bahkan melarang anak-anaknya pergi beribadah di gereja meskipun mereka mengingininya. Berdasarkan penelusuran dari 1026 orang keturunan Mac Jukes, ternyata 310 orang menjadi pengemis dan gelandangan, 190 orang menjadi pelacur, 440 orang menjadi pecandu alkohol dan pemabuk, dan 150 orang menjadi penjahat dan narapidana dengan masa hukuman rata-rata 13 tahun. 60 orang diantaranya merupakan pencuri dan 7 orang merupakan pembunuh. Catatan tambahan, karena bobroknya hidup keluarga Mac Jukes, maka 300 orang diantaranya mati secara prematur, dan keluarga yang berantakan ini secara keseluruhan telah merugikan negara Amerika sebesar 1.025.000 US dollar dan sama sekali tidak memberi kontribusi positif apapun kepada masyarakat dan negara Amerika. Di sisi lain, Jonathan Edwards hidup sejaman dengan Mac Jukes dan juga tinggal di New York. Ia adalah seorang teolog dan pengkhotbah yang hidup takut akan Tuhan. Kemudian menikah dengan seorang perempuan dengan karakter yang sama bernama Sarah. Mereka dikaruniai 11 anak yang dididik dan dikasihi di dalam takut akan Tuhan serta rajin pergi beribadah di gereja. Berdasarkan penelusuran dari 729 orang keturunan Jonathan Edwards, ternyata 65 orang bergelar profesor, 60 orang bergelar doktor, dan 13 orang menjadi rektor, 300 orang menjadi pendeta atau pengkhotbah, 100 orang menjadi pengacara,
30 orang menjadi hakim, 60 orang menjadi penulis buku, 80 orang menjadi pelayan publik, 75 orang menjadi perwira tentara angkatan darat maupun angkatan laut, 3 orang menjadi senator, dan 1 orang menjadi wakil presiden Amerika. Keluarga yang hidup berkenan kepada Tuhan ini secara keseluruhan banyak memberi kontribusi positif kepada masyarakat dan negara Amerika. Fakta tak terbantahkan telah berbicara dengan nyaring bahwa bagi orang-orang yang hidup jauh dari Tuhan, contohnya keluarga McJudge, maka berkat Tuhan juga menjauh dari kehidupannya dan keturunannya. Sebaliknya, bagi orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan, contohnya keluarga Jonathan Edwards, maka berkat Tuhan juga mendekat pada kehidupannya dan keturunannya. Bahkan berkat Tuhan tersebut tercurah melimpah ruah sampai ke anak cucu. Sahabat-sahabat Kristus, Tuhan adalah sumber berkat. Oleh karena itu, barang siapa menjauh dari Tuhan yang adalah sumber berkat, maka berkat juga akan menjauh dari kehidupan keluarganya dan keturunannya. Sebaliknya, barang siapa mendekat pada Tuhan yang adalah sumber berkat, maka berkat juga akan mendekat pada kehidupan keluarganya dan keturunannya. Hukum berkat yang sederhana ini harus kita pegang erat di dalam menjalani terjalnya tahun 2023. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin.是